Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dengan narasumber kita Bapak Pendeta Paulus Parulian Tambunan dalam acara Renungan Senja dari CBM 7 TV. Shalom semua. Saudaraku, Renja atau Renungan Senja dibuat untuk membahas firman Tuhan yang disampaikan pada khotbah ibadah raya hari Minggu yang lalunya. Jadi hari ini kita akan membahas khotbah dari Minggu tanggal 23 yang berjudul Bagaimana Peranan Roh Kudus dalam Keseimbangan Hidup. Saudaraku, jemaat merasakan bahwa mereka terberkati dengan firman yang disampaikan oleh hambanya mengenai peranan Roh Kudus dalam keseimbangan hidup. Kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Gembala untuk menjelaskan kembali apa sih yang menjadi latar belakang pesan yang kuat daripada firman yang kemarin, yaitu tentang keseimbangan hidup, tentang peranan Roh Kudus dan keseimbangan hidup. Amen. Terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, biarlah apa yang kami diskusikan dan hamba-Mu mau jelaskan itu berasal dari Tuhan untuk memberkati dan memberi penjelasan yang kuat atas kebenaran firman yang kemarin Kau sampaikan melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin kita dapat judul dari pengurus gereja CBM Pondok Indah dan Ganggeng adalah keseimbangan dalam hidup. Berbicara keseimbangan itu penuh arti, saudara. Keseimbangan yang dimaksud oleh Tuhan berbeda dengan keseimbangan oleh dunia ini. Dikatakan di dalam Matius 22, 37 dan 28. 37 itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwamu. Kasihilah Tuhan. Lalu dia 38 dikatakan, itulah yang terutama dan yang utama. Dengarkan yang 39, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap bala-bala. Nah, artinya ada Tuhannya yang harus kita kasihi, ada kebutuhan manusia diri kita yang harus kita penuhi. Tapi Tuhan bilang, yang utama adalah yang 37. Jadi tidak bisa seimbang. Dunia ini mengatakan 50-50, oke. Pemerintah mengatakan, DPR mengatakan, legislatif mengatakan, yudikatif mengatakan, check and balance. Pemerintah tidak boleh terlalu kuasa penuh, DPR juga tidak boleh. Baiknya bagaimana? 50-50, nanti bimbang, pemerintahnya digoyang terus. Lalu yang baik bagaimana? 65-35. Tapi bukan itu, saudara. Yang dimaksud adalah 100% Tuhan, supaya manusianya bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mengasihi manusia. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah itu Allah yang full power, otoritasnya luar biasa, kuasanya tanpa batas, powerful. Tapi manusia kenapa gagal? Di mana seimbangnya? Manusia mencari makan boleh, tapi gagal dan gagal. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, naik, lalu kemudian mencurahkan Roh Kudus, Rasul Petrus ketika menyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang lebih menerima Kristus dengan urapan Roh Kudus. Lalu mereka menerima Kristus. Itu kemenangan. Tapi kita katakan banyak orang gagal. Bagaimana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima kuasa jamahan Roh Kudus 3.000 orang. Tapi poinnya tadi, kenapa kita gagal? Banyak orang mengalah dan kalah, mutu, tidak sejahtera, bertengkar, bersoal. Itu yang dikatakan Tuhan, mari bangkit, dimulai dengan keseimbangan hidup. Kira-kira itu, Ibu Pendeta. Saudaraku, kita mengenal, hampir semua kita mengenal timbangan. Kalau zaman dulu timbangan itu digantung, lalu ada semacam panjangnya tongkat ke kiri dan ke kanan. Atau kita mau bandingkan seperti salib ya, ada ke atas ke bawah, ada ke kiri dan ke kanan, horizontal dan horizontal dan ke kiri ke kanan ini, supaya ada keseimbangan. Nah, saudaraku, seringkali manusia merasa frustasi
Kebanyakan manusia mencari kekayaan, mencari nama, mencari segala hal, tapi ternyata itu tidak bisa membuat hidupnya bahagia. Dalam kejayaan, dalam kekayaan, dalam kehebatannya, ternyata dia bisa frustasi. Itu sebabnya kita banyak temui orang menjadi frustasi, sakit, dan bunuh diri, atau mati di dalam sakit hati dengan berbagai problem. Nah, ternyata setelah diselidiki, banyak orang tidak memiliki keseimbangan hidup ini. Saudaraku, ketika saya masih kecil, saya sering bermain dengan timbangan karena keluarga kami pedagang. Jadi kalau kita menaruhkan misalnya 1 kilo ya dagangan, ya nenek saya waktu itu dagangan sayur, tomat, kentang misalnya gitu. Saya taruh kentang gini. Nah, kalau ini jatuh terus, berarti bebannya ini kurang. Tetapi kalau dia naik terus, petunjuk daripada kilo ini harus dikurangi. Saudaraku, untuk memiliki keseimbangan, kita butuh membuang beberapa hal di dalam kehidupan kita. Dan untuk membuang ini, apa yang perlu dibuang? Kita butuh Roh Kudus. Itu makanya tadi Bapak Gembala mengatakan bahwa Roh Kudus itu powerful. Nah, sekarang kita tanya lagi bahwa Roh Kudus itu luar biasa powerful. Pribadi Tuhan sendiri. Kalau begitu, bagaimana kerja Roh Kudus ini bergerak dalam setiap kehidupan manusia? Nah, silakan Bapak Gembala menyampaikan tentang pergerakan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi poinnya adalah Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah yang memiliki kuasa sepenuhnya. Dan ketika Yesus naik, pencurahan Roh Kudus atas kita. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 17, dikatakan 16, aku akan minta kepada Bapa untuk menurunkan seorang penolong. Amin. Jadi Tuhan Yesus ketika naik, dia bilang, aku akan minta sama Bapa di surga. Amin, saudara. Lalu dikatakan lagi 17, iya, Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam. Amin. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam hati kita. Amin. Lalu kenapa kita kalah? Lalu kenapa? Tuhan katakan, dia menyertai kamu. Dia 17 tadi katakan menyertai, bahkan dia menolong. Selamanya dia tinggal. Tapi dikatakan juga dia 17, dunia tidak mengenal dia. Itu problemnya. Dunia menolak dia. Itu latar kenapa firman yang disampaikan, judul khotbah yang sampai keseimbangan hidup. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bicara Tuhan, kasihilah Tuhan, kasihilah manusia, itu bicara manusia daging dan manusia rohani. Manusia daging adalah orang yang hidupnya melulu hidup cari kerja keras. Itu tidak salah, tapi tanpa Tuhan itu nonsens. Dikatakan di dalam 1 Korintus, keseimbangannya itu di mana harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, baru terdapat keseimbangan. Itu yang dikatakan tadi, 100% Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 4 dan juga nanti 1 Korintus 3 dan 4, dikatakan apa? Manusia duniawi tidak dapat menerima. Banyak kenapa orang gagal, manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang dari Roh Allah. Baginya itu adalah suatu kebodohan. Bapak sudah diberkati Tuhan. Apa sih kuncinya? Rubah paradigma. Amin. Terima Roh Kudus itu. Amin. Orang biasanya cenderung, ya Roh Kudus ya ada di hati kita, tapi dia diam. Dia tidak menjadi pribadi. Di situ dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, itu kata Yesus, dialah yang akan mengajari segala sesuatu. Mengajari segala sesuatu, dan ia akan mengingatkan segala hal yang dalam hidup kita. Akan kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Tapi ketika dia naik, Roh Kudus itu benar-benar turun ribuan tahun, 2020 tahun yang lalu. Tapi sekarang kenapa kita kalah? Itu yang disebutkan keseimbangan itu, jangan lupakan Tuhan. Amin. Saudaraku, jika engkau merasakan hidupmu saat ini gagal, kemungkinan besar ada ketidakseimbangan di dalam kehidupanmu,
antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu engkau membutuhkan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus itu di dalam hatimu. Sebab Yesus sudah mencurahkannya 2000 tahun yang lalu. Yes. Saat ini bukalah hatimu selebar-lebarnya. Amin. Dan saya bersama suami saya akan menyanyikan satu lagu. Sambil saudara dengan iman mengangkat tangan saudara, minta Roh Kudus itu di dalam hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Yes. Saudaraku, selamat menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau diberikan pertolongan, engkau akan diajar dan dididik oleh Roh Kudus jika engkau mengundangnya, mempersilahkannya. Amen. Bekerja memimpin hidupmu setiap hari. Yes. Sampai jumpa besok pada waktu yang sama, Dengan pukul 5 sore, dengan topik dalam Roh Kudus. acara Renungan Senja dengan topik Roh. juga peranan Roh Kudus dalam keseimbangan Yes. hidup. Sampai jumpa, God bless you.